Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayatnya yang ke-20. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Sekali lagi ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasanya dikatakan di sini ayat 13, ya ahu janenda fa'atua-tua abonihaso game fa'aboto badete. Ayat 20, erania wamabali nidano bamowoi namo moroyawa babanua. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah judul firman Tuhan, keadaan manusia di era zaman digital. Sekali lagi, keadaan manusia di era zaman digital. Bapak Ibu, dikatakan zaman digital itu adalah merupakan di mana teknologi telah mengubah kehidupan manusia menjadi lebih praktis dan modern. Itu adalah teknologi, sama seperti HP Bapak Ibu. Dan juga pengetahuan. Pengetahuan diartikan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Bapak Ibu, pengetahuan bukan karena pendidikannya tinggi. Misalnya udah S1, S2, S3, S-teler dan lain dan sebagainya. Bukan karena itu orang yang punya pengetahuan. Dan kalau saya mempelajari apa itu pengetahuan, pengetahuan Bapak Ibu Saudara bukan karena tinggi pendidikan, tapi pengetahuan apa yang kita tahu. Itu adalah pengetahuan. Sekali lagi, pengetahuan apa yang kita tahu. Kalau orang bilang engkau tidak punya pengetahuan, tidak mungkin. Karena dia, apalagi kalau sudah umur 50 tahun, pasti dia lebih banyak pengetahuannya daripada umur yang 25 tahun. Umur yang 66 tahun atau umur yang 60 tahun lebih banyak pengalamannya daripada umur yang 20 tahun. Maka oleh sebab itu, manusia tidak ada yang tidak punya pengetahuan, dan semua manusia Bapak Ibu Saudara adalah punya pengetahuan. Amin. Nah, bahasa Batak dikatakan di sini martua majolma napa jumpangan hapistaran dohojolma pangalapan roha. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menerjemahkan itu, tapi bisa kita terjemahkan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengetahuan. Pengetahuan hikmat. Hikmat ini adalah merupakan sebuah pengetahuan. Sekali lagi, pengetahuan bukan karena sarjana, bukan, tapi pengetahuan apa yang kita tahu Bapak Ibu Saudara. Saya bisa melihat bahwa kalau orang yang kadang-kadang orang dulu kalau umur 70 tahun ya, 70 tahun, 80 tahun, banyak orang yang tidak punya sekolah. Kalau umur sekarang, kalau dia umur 80 tahun ke atas, berarti dia bukan SD, tapi SR, sekolah rakyat. Lalu jarang orang yang sekolah, jarang. Tahun-tahun, misalnya tahun 40-an, tahun 35, Bapak Saudara sama dengan bapak saya sekitar tahun 95 ya, karena zaman Belanda masih dia ada katanya. Zaman itu jarang orang yang sekolah. Paling orang yang sekolah tamat SD, tamat SR, itu sudah tinggi sekolahnya, Bapak Saudara. Itu pengetahuan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita bandingkan, banyak orang tidak bisa baca dulu. Tapi kalau kita bandingkan sekarang, Bapak Saudara, banyak orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak pernah sekolah, Bapak Saudara, tapi bisa mengoperasi HP. Amin. Bisa mengoperasi HP. Kalau kita melihat dulu, waktu saya masih sekolah Alkitab, Bapak Ibu, tahun 2000-an, 2001, Bapak Saudara, kalau saya lihat orang yang pegang laptop dulu, saya pikir hebatnya itu ya,
profesor. Ketika saya di Palembang, kalau ada guru pakai laptop dulu, waduh hebat kali lah itu ya, luar biasa hebat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tanpa les, yang penting punya laptop, bisa mengoperasi laptop. Itulah pengetahuan. Amin. Bengkel kereta Bapak Ibu Saudara, banyak orang belum pernah belajar bengkel, apa itu lahar, apa itu apa namanya itu yang semualah kabel-kabelnya. Tapi bila dia belajar sendiri dengan bongkar Bapak Saudara, bisa dia tahu itulah pengetahuan. Dan banyak orang yang tukang. Saya pernah ngomong-ngomong sama tukang Bapak Saudara, karena saya sering belajar dengan tukang Bapak. Sama dengan bengkel elektronik Bapak Ibu. Makanya kemarin saya foto ini, saya pergi ke bengkel yang hebat di elektronik, saya bawa ini. Apa penyakitnya kok mati-mati? Diceritakan ini. Mana fotonya? Ku ceritakan fotonya, inilah fotonya. Beginilah dia. Lalu cerita, itulah pengetahuan Bapak Ibu. Begini cara volumenya, begini cara putarnya, begini cara ekonya, begini cara ini, begini cara ini. Dan sehingga Bapak Saudara, bahwa puji Tuhan walaupun masih belum maksimal, tapi tidak mati-mati lagi. Ya, tidak mati-mati lagi, tidak bosan lagi pemain musik. Bapak Ibu, pengetahuan ini Bapak Saudara, kalau kita memperhatikan, orang yang punya elektronik dulu adalah orang yang hebat sekali. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak punya pendidikan saja Bapak Saudara bisa mengoperasi TikTok. Ya, bisa mengoperasi FB Pro. Katanya orang, udah berapa gajimu? FB Pro. Jangan juga salah kita Bapak Saudara, jangan nanti kita beli-beli pakai terus lalu. Tidak ada itu, jarang itu, kecuali kita buat reel yang viral-viral, barulah nanti diviralkan orang. Sekarang kan kalau baik-baik, apalagi kalau firman Tuhan, khotbah firman Tuhan baik di YouTube, di reel, tidak disukai orang itu. Tapi coba buka bajumu telanjang, menari-nari, pasti disukai orang. Itu pasti disukai. Atau buat ada di Facebook indah hebat, kan ada indah hebat. Coba kan suka orang lihat indah hebat. Kenapa? Karena dia maki-maki terus, bohori, ya loh, tapi suka orang. Saya memperhatikan di realnya, saya memperhatikan sampai beberapa ribuan yang tonton, beberapa ribuan yang live. Berarti saya lihat rupanya yang kasar-kasar banyak orang menyukai. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah disukai. Ada pernah saya berkhotbah, satu pun tidak ada yang live khotbah. Ini firman Tuhan Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, ini pengetahuan begitu canggih zaman digital ini. Begitu canggih kehidupan manusia Bapak Saudara. Orang yang tidak punya pendidikan sekarang Bapak Saudara bisa mengoperasi yang disebut dengan elektronik. Kita tidak bisa membodohi lagi Bapak Saudara. Kita tidak bisa membodohi orang tentang elektronik. Kita tidak bisa membodohi orang tentang zaman digital ini Bapak Saudara. Dia pasti tahu. Nah kita melihat Bapak Saudara bahwa firman Allah berkata bahwa atau tema berkata keadaan manusia di era zaman digital. Di era zaman digital ini adalah orang banyak mengetahui tentang pengetahuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat pengetahuan semua yang di dunia ini pasti kita bisa mendapatkannya, itu adalah pengetahuan. Tapi suatu saat pengetahuan itu tidak berguna. Suatu saat pengetahuan itu ada batasnya. Suatu saat pengetahuan ini adalah hilang, lenyap. Tetapi hanya apa yang hilang, hanya apa yang kekal dalam hidup kita Bapak Saudara, ketika kita memiliki kasih. Saya baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai ayat 2. Saya baca demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita mau perhatikan Saudara, iman sekalipun yang bisa memindahkan gunung, pengetahuan
Seluruh pengetahuan memiliki bahasa manusia, bahasa dunia ini memilikinya saudara. Tapi tanpa kasih, Bapak Ibu Saudara, adalah sama kita dengan gong yang berkumandang. Tidak ada artinya saudara. Nah hewa isoke da pengetahuan, hewa isoke da mati jibisa tapi dah kehiling. Tetapi naleha di fao masih Bapak Urida Bapak Saudara, bahwa kita sama tidak ada artinya. Kasih apa itu kasih? Kasih pengorbanan. Sedangkan iman berbeda dengan kasih. Iman adalah hanya kepercayaan saja. Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi tidak pernah melakukan, maka itu adalah sia-sia. Hanya apa yang berhasil, hanya apa yang kekal dalam hidup kita saudara, adalah hanya ketika kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah inilah yang disebut dengan Bapak Ibu Saudara, yang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan dalam dunia ini bisa kita Bapak Saudara, bisa kita tahu. Makanya ada satu orang pernah dia bilang, kalau cucu saya pintar bahasa Inggris, bisa berdoa dia dengan kepada Tuhan. Saya tes kemarin, karena selama ini dia sampaikan seperti saya tes saudara. Ketika saya tes, maka rupanya hanya yes no alif you yang tahu. Makanya saya bilang belajarlah. My grandfather, my grandmother, auto you. Baru oh ya itu yang dia tahu. My grandfather, my grandmother, auto you. Auto bahasa Batak ya. Oh saudara, rupanya kan kalau sudah tahu yes, sudah tahu. Belum, bukan itu saudara. Tapi kalau kita bisa berbicara sama orang, berkomunikasi sama orang dengan bahasa itu, baru itulah disebut dengan pengetahuan. Nah, Bapak Saudara, saya tidak di situ saudara, bahwa pengetahuan kalau di dunia ini orang bisa mendapatkannya. Tapi kalau pengetahuan di dalam Allah tersembunyi. Kita lihat Kolose 2 ayat 3, tersembunyi. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, rupanya pengetahuan di dalam Kristus tersembunyi bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau bagi orang yang takut akan Tuhan, di dalam Amsal berkata takut akan Tuhan adalah pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Amsal berkata bahwa itu adalah pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan, hikmat dan pengetahuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang ada dalam Kristus tersembunyi bagi orang lain, tersembunyi bagi orang luar, tersembunyi bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya bahwa saudara, pengetahuan itu akan dinyatakan bagi kita. Maka muncullah dalam 1 Korintus berkata, orang bodoh dipilih Allah, bahkan orang pintar dipermalukan oleh Allah, dan orang bodoh akan dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Amin. Kasih Bapak Saudara, pengetahuan hilang. Apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Saudara akan hilang. Tetapi kasih tidak pernah berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kalau saya koreksi dari ayat ini, rupanya bahasa roh pun Bapak Ibu berarti akan berhenti. Berarti saya bisa mengoreksi ini, bahasa roh tidak membawa orang masuk surga. Hanya orang yang bisa membawa masuk surga adalah hanya orang yang bisa memiliki kasih Allah. Oke? Karena kita perhatikan di sini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Nubuat ini seorang rasul, nabi. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Berarti tidak kekal, tidak berkesudahan. Hanya kasih yang bisa kita berkesudahan, Bapak Saudara. Berkesudahan ini yang diartikan Bapak Saudara, artinya bertahan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, dalam Matius 7 ayat 21-22 Bapak Saudara, bukan semua orang masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya orang yang bertahan
sampai pada kesudahan. Itu orang yang masuk surga, Bapak Saudara. Nah, kita lihat Bapak Saudara adalah kekayaan dan pengetahuan hanya ada di dalam Tuhan. Roma 11 ayat 33. Oh, kita perhatikan ayat itu. Oh Saudara. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita melihat Bapak Saudara, alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara, alangkah kayanya pengetahuan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, balik ke imai fodeke wa akayo lo walangi no fodeke wa atua-tua abo wangilania hani haji tola mamareso angetulania hani haji tola abo tobadede lala halewenia lo hadoiniha si tola abo tobadede kangetulania lo hadoiniha si tola mangila kama kodania Bapak Saudara. Hanya orang yang takut akan Tuhan. Amin. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan, sungguh tak terselidiki. Kita memperhatikan, tidak ada yang bisa menjangkau, tidak ada yang bisa mencapai pengetahuan itu, dan semua keputusannya tidak ada yang terselami jalan-jalannya Bapak Saudara. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, pengetahuan itu akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Amin. Pengetahuan akan hilang Bapak Saudara, kepintaran akan hilang, dan apapun akan hilang. Fonehe Bapak Saudara akan hilang. Tapi hanya apa yang ada dalam hidup kita, hanya ketika kita mempertahankan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, kalaupun kita punya pengetahuan, kalaupun kita punya kepintaran, kalaupun kita punya hikmat, kalau tidak ada kasih, maka dalam hidup orang itu bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 12. Matius 12 ayat 24 ayat 12 Bapak Ibu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kita perhatikan, ketika semakin banyak orang yang jahat, banyak orang yang durhaka, melawan kepada orang tua, memberontak kepada orang tua, tetapi maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Kalau kasih sudah menjadi dingin Bapak Saudara, itu tidak bisa difungsikan. Sama dengan gai Bapak Saudara, abe gai nano kafu, balu ame gai nano kafu. Apa tua auhu ta gai. Ketika tabogo gai Bapak Saudara, karena kami daerah sawah ya, daerah banyak pisang. Ketika tabogo gai, haba wa auhu ami, nano kafu saya, nano kafu saya ami. Dibuang. Kenapa? Karena tidak bagus itu. Nah, ketika manis, nah dikatakan di sini, ketika kasih kita sudah mulai dingin, maka banyak orang akan memberontak, banyak orang akan melawan, banyak orang akan jahat, banyak orang akan melawan kepada orang tua, banyak orang berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu kalau kasih, kalau sudah mulai hilang. Amin. Makanya beberapa hari, 2 hari yang lalu, hari Rabu kami berangkat. Saya meneguhkan pernikahan. Tapi ingat Bapak Saudara, saya perlu jelaskan ya. Orang yang berzina bisa diteguhkan pernikahannya, tapi tidak boleh disebut pernikahan kudus. Kalau pernikahan kudus kan hanya bagi orang yang tidak pernah berhubungan suami istri, itu namanya kudus. Tapi kalaupun janda dengan duda menikah, tidak pernah berhubungan, walaupun dia janda 10 anak, duda 20 anak, menikah tanpa pernah berhubungan badan Bapak Saudara, itu juga disebut adalah pernikahan kudus. Perlu saya
sampaikan ini Bapak Saudara, jangan nanti salah diartikan. Makanya kalau saya adakan peranikan, jujur saja, kalau seandainya sudah berbuah ya udah, tetap diberkati. Tapi ingat, tidak sepenuhnya, tidak disebut saya mendoakan engkau di dalam, saya mendoakan pernikahan kudusmu. Tidak boleh kudus karena sudah kotor Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Sampai laki-laki tidur di rumahnya, tidur di kamarnya, asal nargalabu Bapak Saudara. Itu jahat, itu memberontak, itu kasih sudah mulai dingin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, kalau kasih sudah mulai dingin, maka banyak orang akan memberontak dan durhaka. Iya dah, lu sega-sega wala tafari namara. Nah, saya lihat, pernah dilihat di TikTok. Bapaknya ono alame. Bapaknya itatafari bapaknya. Karena orang tua. Itu kasih sudah mulai dingin. Itu kasih sudah mulai memberontak, itu kasih sudah mulai hilang, dan kedurhakaan sudah mulai bertambah Bapak Saudara. Dan kalau di hidup kita sudah mulai bertambah Bapak Saudara kedurhakaan itu, maka genaplah dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Kita menyesatkan orang dan orang juga menyesatkan kita. Saya baca Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kita perhatikan. Kalau sudah tidak ada kasih, engkau menipu orang dan besok akan engkau ditipu. Iada engkau felumu niha, bamahmodu la felumu niha. Itulah orang jahat Bapak Ibu. Maka pada zaman itu berkata bahwa kalau ada orang yang seperti itu, lebih baik sebuah batu diikatkan di lehernya dan dibuang ke laut. Nah, sudah melungu abonia. Lebih baik sebuah batu yang besar diikatkan ke lehernya dan dibuang ke laut. Kenapa? Kita melihat saudara, inilah orang yang tidak punya kasih, menyesatkan orang dan mamai lungu niha, dan ia pasti lungu niha. Dan inilah tabur tuai, hukum tabur tuai saudara. Apa yang kita tabur itu akan yang kita tuai. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kasih. Amin. Apa itu kasih Bapak Ibu Saudara? Kita lihat hal yang terakhir Bapak Ibu, menggenapi kasih itu. Kita lihat Bapak Saudara, 1 Petrus pasal 3. Orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, kita lihat dalam 1 Petrus 3 9 dan 11. Kita memperhatikan Bapak Ibu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Bayangkan saudara, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita perhatikan saudara, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Bahkan sebaliknya engkau akan memberkati. Ini dia berapa saudara? Itaga manu mo yada soya fau ya do itaga manu halba aba papa be sai bulu fau du ita ya fau lo malangin aban tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jarang yang seperti itu. Kau curi ayamnya ditinjunya kau. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki kasih adalah muncul yang disebut di sini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Tidak boleh Bapak Ibu. Orang yang dipenuhi dengan kasih, maka kalau orang yang dipenuhi dengan kasih, maka terwujudlah dalam Matius 5 ayat 39. Bahkan mewujudkanlah ayat itu, tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan lawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin. Ijate buat duria, letak duriamu eso ayah kau iya. Abali ada masalah ya ho rauke. Jarang yang seperti itu Bapak Ibu. Aduh ya huku Bapak. Woi nak batu bahu. Kalau hukum dah 500.000 Bapak Saudara. Tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada konsep Alkitab Bapak Saudara, bahwa kasih itu adalah pengorbanan, memberi. Jangan balas dengan kejahatan, jangan caci maki jangan balas ketika engkau dicaci maki, jangan balas dengan caci maki, maka sebaliknya engkau akan memberkati dia. Amin. Nah ita keduriamu sebuah itu terus pilih keluarnya. Nah ita keduriamu sebuah, biarnya sebuah tu. Apa us sebuah ya sebuah tu. Kalau dicuri ayammu 1 ekor, kasih lagi 1 ekor lagi, makanlah, bawalah ke rumahmu. Itulah memberkati. Amin. Itulah memberkati. Kalau diambil atur bumbu di boronganmu, Bapak Saudara, karena ini muncul atur bumbu Bapak Ibu. Kasih lagi sama dia. Oh ada lagi kuliah di sana loh, atur bumbu besar kali buahnya, ambillah. Nggak usah marah Bapak Ibu, ya kan? Nggak usah marah. Karena kita sedang menggenapi Alkitab. Kita sedang menggenapi firman Allah. Makanya pertama maru kita Bapak Saudara manusia mau kula takut. Saya ingat betul itu. Tidak ada lampu waktu itu. Kami mengejar ke belakang sudah lewat. Ayam baru, Bapak Saudara, baru beranak, baru 2 hari kalau tidak salah Bapak Saudara. Dicuri mereka malam-malam. Untung kami dapat dulu waktu itu. Ada saya ingat dulu berdua dengan Pak Metri. Kami kejar ke bawah. Tidak ada juga senter, tidak ada juga lampu pada zaman itu Bapak Saudara. 2008 ya waktu itu. Tidak ada lampu, tidak ada apa. Oh Tuhan, satu-satunya ayam saya yang ditinggalkan oleh si Julpan. Itu ayam yang si Julpan dulu, induk ayam. Ditinggalkan, beranak. Dicuri pula Bapak Saudara. Baru beranak. Bapak Saudara. Kami kejar. Kenapa kami kejar? Maunya ada 1 ekor lagi, ambil lagi itu. Bapak Saudara, kita sedang menggenapi Alkitab. Menggenapi Alkitab Bapak Saudara, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Amin. Haleluya. Ditampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Unang balas, unang ngamuk. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Dia sudah pukul saya, tidak apa-apa Tuhan. Tiba-tiba dia pukul, dia tampar pipi kanan. Oh Tuhan, terima kasih. Ini lagi bikin pipi kiri karena sedang kugenapi firman Tuhan. Makanya kalau ada yang pukul kalian Bapak Saudara, kalau ditinju 1 bilang 1 lagi. Kenapa 1 lagi? Menggenapi firman Tuhan. Amin. Menggenapi firman Tuhan. Bagi yang bertinju-tinju ya, jangan bertinju-tinju. Tapi kalau nanti ke depan, kalau ada yang tinju kalian, kurang 1 lagi. Kenapa? Kalau ditinju 1 berarti harus 2 ini. Kalau saya perhatikan firman Allah, ditampar pipi kiri, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, berarti harus 2 kali. Jangan ketiga kali juga ya. Jangan sampai ketiga kali. Kalau ditinju engkau 1 kali, bilang sama dia tulang 1 sadanai. Hurang. Hurang. Hurang tulang. Main sadanai. Iya, di pipi kanan. Kalau ditampar pipi kiri, lihat sama pipi kanan nih. Tampar sadanai, salinai tulang. Kan? Artinya, kenapa 1 kali? Saya sedang menggenapi firman Tuhan. Amin. Sedang menggenapi firman Tuhan. Nah ini Bapak Saudara menggenapi firman. Nah Bapak Saudara, apa itu kasih? Kasih ini pengorbanan Bapak Ibu. Pengorbanan, memberi. Apalagi ini udah susah kita, hujan terus, katanya meraih batang. Saya tidak tahu apa katanya, apa artinya meraih batang. Meraih batang. Apalagi udah mulai Natal. Ada kalau di gereja-gereja bawah Bapak Saudara ada janjiman, udah banyak Bapak Saudara. Kalau saya hitung-hitung semua janjiman saya di Natal, semua organisasi-organisasi yang lain, karena banyak kali organisasi Bapak Saudara sudah masih sampai hari ini, masih belum lagi mulai besok, sudah sampai hari ini udah sampai 4 juta janjiman saya.
udah lebih daripada kebutuhan gereja lokal. Kami kemarin panitia berhitung mereka anggaran berapa yang mereka hitung, mereka anggarkan, misalnya anggarannya buat Natal di tahun 2024 ini 3.600.000 lebih. Berarti lebih besar lagi janjian saya di luar sana. Kalau saya pikir saudara, luar biasa, apalagi di PGP Sumur lagi tanggal 2 harus kami ke Medan. Natal. Begitu banyak pengeluaran Bapak Ibu. Tapi itulah kasih adalah pengorbanan. Amin. Pengorbanan. Tanpa pengorbanan maka iman akan hilang. Kita perhatikan tadi, iman akan berkesudahan Bapak Ibu. Walaupun kau memiliki iman, oh gunung pindah kau, gunung Tornagalang, pindah ke Pinang Sori, pindah dia. Tapi jangan berpikir engkau iman itu akan membawa kita ke surga. Bukan. Orang yang membawa kita ke surga ketika kita memiliki kasih, memberi dan pengorbanan. Amin. Haleluya. Makanya kalau saya ajak kadang-kadang kan dibawa berbeda dengan di sini Bapak Ibu. Kalau saya bilang di sini tolonglah dulu bapak-bapak beribadah. Makanya setiap ibadah rumah tangga bapak-bapak. Berbeda di Maduma Bapak Saudara. Sudah kupesan saja suaminya harus datang ke gereja minimal 1 kali 1 bulan dalam minggu pertama. Sampai hari ini istrinya itu yang kupesan itu tidak ibadah. Udah berbeda ini. Ku bilang beda di Toga Basir Bapak. Kalau kupesan makin datang beribadah. Ini kupesan suaminya, istrinya tidak ibadah. Makanya bahasanya sekarang fabebe mowa niha semua ho ya bawa mowa semua niha semua. Di sini masih kupesan, puji Tuhan lah kan. Kita pesan masih ibadah. Dibawa, tolong dulu ibu ya, udah lama suamimu tidak beribadah. Bawalah dia minimal sekali sebulan. Iya Pak, katanya. Iya di hari itu. Tapi sampai hari ini udah 3 kali atau 2 kali tidak ibadah istrinya. Semua mereka tidak ibadah. Oh Tuhan. Lalu ada lagi jemaat nunggu-nunggu gembala membawa sembako di rumahnya. Oh Tuhan, janganlah. Betul. Kenapa malas beribadah? Gali-gali mandeli beribadah. Kenapa? Nunggu-nunggu gembala supaya dibawa sembako. Ku bilang sampai pindah kau pun ku bawa sembako. Orang banyak hanya berharap bantuan. Amin. Haleluya. Makanya kalau saya lihat di grup Toga Basir, lah bagi-bagi manu 2 kilo. Saudara mau hanya ke nado. Waduh, udah gak usah lah. Lebih baik pun memberi sajalah kalau boleh. Kalau ada saudaramu tidak pernah makan daging ayam, beli 1 kilo kasih sama dia. Amin. 1 kilo, 2 kilo ayam pun kadang-kadang kenapa? Udahlah. Karena begini Bapak Saudara, konsep Alkitab adalah orang yang dibantu adalah orang yang miskin. Kalau kita selalu berharap dengan bantuan, maka kita terus menerus akan miskin. Ya pada masih benaita. Apalagi ada pernah saya komen orang, kau pendeta tapi punya PKH, mendapat PKH. Itu bantuan. Bagaimana supaya PKH dapat bantuan? Banyak anak, katanya. Makanya hamba Tuhan itu dibanyakan anaknya supaya banyak bantuan. Iya kan? Itu aturan PKH kan? Semakin banyak anak, semakin besar bantuan. Nggak usah lah. Jangan sampai mati kita dibantu terus. Kalau boleh jadikan kita menjadi donatur. Amin. Jadikan kita menjadi orang yang memberi. Oh saudara, jangan berharap terus uluran tangan. Tuhan berkata, engkau memberi dan engkau akan diberi. Ketika kita memberi, maka kita akan juga menerima. Artinya jangan berharap terus tangan meminta, tapi sekali-sekali memberi. Amin. Haleluya. Makanya saya selalu dengan Bapak Manevi kan, atua kenyagai bat malam itu pastor
Wameke gembala itu semua kaida kan namanya ya iso namanya suaya. Nah semua buah kenyagai sekali itu bakal bagi-bagi cuy. Itu memberi namanya itu, kan? Memberi, amin, haleluya. Makanya kalau berbuah pulkan, ya, alpukat, ya, di depan rumah Bapak Fitri. Ketika Bapak Fitri titip di satu plastik di pastor, puji Tuhan, berkati Bapak Fitri Tuhan. Enak boleh ya, haleluya. Apa itu? Memberi, ini adalah kasih Bapak. Dan inilah yang kita harus perbuat sampai Yesus kembali kedua kali. Alam kasih dan pengorbanan. Amin. Memberi. Jangan tunggu bantuan, PKA dan lain dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu itu, Bapak Saudara. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Amin. Saya lah di kafe kula lah di situ ube. Tapi masih domain ube pelayanan. Bapak Ibu, depan pastori penuh dengan rumput. Beri tenagamu karena itu pengorbanan. Amin. Haleluya. Elo hani ko daw kafe mo beli roda ina tola mate mak. Duda semua datang beri tenagamu untuk memberi. Itu yang disebut dengan firman Allah bahwa harus memberi, kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Nah, kalau kita menggenapi kasih itu, maka tergenaplah Matius 5 ayat 39 ini. Ditampar pipi kanan dan beri pipi kiri. Hanya 2 kali ya. Ketiga kali jangan lagi. Kalau ada ditampar pipi kanan, sadanai tulang. Lalu dikasih sadanai, unang salinai tulang. Unang salinai deu ubalas. Ya, karena Alkitab catat hanya 2 kali. Ketiga kali jangan lagi. Amin. Tidak ada di sini. Oh saudara, inilah kita sedang menggenapi firman Allah. Bahwa saudara, menggenapi firman Tuhan. Makanya kalau ada yang mencuri, tambah sama dia. Ada pernah saya lihat di reel, langsung dicopet HP-nya, ditarik HP-nya, langsung ditarik dompetnya ini lagi, diambil lagi yang ada di kantongnya ini lagi, diambil lagi yang ada di kantongnya ini lagi. Jadi takut orang yang mencuri itu ditinggalkan di situ, lari dia. Betul juga ini sedang menggenapi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Genapilah firman Tuhan dalam hidup kita. Pengetahuan hilang, hikmat terbatas, dan iman terbatas. Tapi kasih tidak berkesudahan, sanggup membawa kita ke arah yang lebih baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita makin